Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia tentunya menjadi sasaran tindakan kriminal seperti pencucian uang melalui usaha valuta asing atau falas. Hal ini tentunya perlu diantisipasi karena sangat merugikan pemerintah dari segi keamanan negara maupun kebocoran pajak daerah. Banyaknya usaha valuta asing di Bali saat ini menjadi salah satu persoalan penting yang dihadapi pemerintah daerah Bali. Di antaranya jumlah usaha valuta asing yang mencapai sekitar 900-an, hanya 50% memiliki izin resmi dari pemerintah maupun lembaga yang menaunginya. Kondisi ini tentunya sangat disayangkan di tengah banyaknya persoalan yang dihadapi pemerintah di sektor pariwisata dewasa ini. Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing AFA Bali Gede Ngurah Ambar Putra tidak memungkiri saat ini masih banyak usaha valuta asing yang belum memiliki izin usaha. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada citra pariwisata dan lemahnya penegakan hukum di Bali. Tidak sedikit usaha falas ilegal dalam praktiknya melakukan penipuan terhadap wisatawan atau nasabah yang membeli maupun menjual mata uang asing. Menurut Gede Ngurah Ambar Putra, falas ilegal ini juga rawan dijadikan tempat usaha pencucian uang maupun penggalian dana teroris karena minim pengawasan. Pihaknya berharap pemerintah membuat regulasi yang nantinya membuat peraturan terkait pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap falas ilegal. Tentu harapan kami, baik informasi kami yang kami berikan dari ke Bank Indonesia ataupun informasi diberikan kepada pihak berwajib bisa melaksanakan manajemen yang ilegal itu, karena bagaimanapun juga kami dibebankan untuk pelaporan anti pencucian uang dan anti tindakan terorisme. Harapan ke depan ada suatu undang-undang yang kiranya dapat melindungi ataupun yang isinya lebih kurang bahwa penukaran valuta asing harus di tempat-tempat yang resmi. Perkiraan kami masih hampir 50-50 sekarang, memang lebih sedikit, tapi kebanyakan yang ilegal ini melaksanakan kegiatannya kebanyakan itu untuk menipu wisatawan. Pengawasan dan penertiban terhadap usaha falas ilegal ini setidaknya menjadi salah satu langkah dalam memperbaiki citra dan kualitas pariwisata Bali. Terima kasih dan Riasa Bali TV.